Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kamu saat ini punya pekerjaan, kamu saat ini sedang bekerja di perusahaan, kamu saat ini punya gaji, saya ucapkan congratulations dan selamat. Tetapi, please, jangan bocorkan gaji ini kepada 3 jenis orang ini. Kenapa Anda jangan bocorkan? Sah-sah aja sih Anda mau ngasih tahu gaji Anda berapa, itu sah-sah aja. Tetapi, saya nggak tahu orang Indonesia ya, tapi kalau di luar, menyampaikan gaji atau statement income, itu menurut saya tabu ya. Menceritakan gaji seseorang itu tabu. Kenapa? Karena itu sifatnya privacy. Saya nggak tahu di Indonesia ini kayaknya membocorkan gaji itu sesuatu yang terlalu lazim dan biasa. Tapi menurut saya itu tabu banget. Ya, jadi intinya konten kali ini Anda boleh setuju, boleh tidak, tetapi tetap akan saya buat. Karena prinsip saya satu, saya punya opini saya. Mengapa Anda jangan membocorkan gaji Anda? Yang pertama adalah, janganlah bocorkan gaji Anda kepada rekan kerja kalian. Karena kita tidak pernah akan tahu rekan kerja kalian itu orangnya tulus atau tidak. Rekan kerja kalian ada yang penuh main politik kotor di kantor. Bahkan mungkin bisa jadi mereka akan jadi iri, nyinyir, julid ketika Anda punya gaji gede, tapi dia merasa kurang. Bos tidak adil. Gaji saya kenapa kok lebih besar? Ya kan? Gaji saya lebih kecil tapi kerja saya lebih tinggi. Kemampuan saya lebih hebat. Nah, Anda akan memancing orang-orang yang seperti itu. Jadi menurut saya sebaiknya memang humble aja, nggak usah terlalu digubris, jangan terlalu dibocorkan. Jadi seolah-olah kita biasa aja. Nah, itu prinsip saya yang pertama. Jadi jangan bocorkan ke rekan kerja. Biar mereka mereka-reka sendiri gaji. Kamu berapa ya? Wih, gila, jam tangannya baru. Wih, gila, sepatunya baru. Wih, gila, tiap hari ganti sabuk. Wih, gila. Biar mereka yang panas aja. Tapi kan Anda tidak tahu gaji Anda itu berapa. Ya, biasanya orang mulai suka ngegosip. Terserah, kayak sinetron-sinetron di Indonesia, ya kan? Jangan-jangan belajarnya dari sinetron juga. Yang kedua, teman. Nah, bicara soal teman, jangan bilang siapa-siapa dong dia punya gaji segitu, karena dia nggak bagi-bagi. Emang ada kewajiban kah harus berbagi sama teman? Saya juga heran. Apa ini kebiasaan sejak SMA kah kalau ada rezeki harus traktir? Sadarkah kalian kalau Anda itu sudah punya keluarga, sudah ada istri dan anak yang harus dinafkahi? Nah, kadang-kadang teman-teman toksik itu dia tidak mau tahu perasaan itu. Ada rezeki bagi-bagi dong. Dan dengan Anda memberitahu gaji Anda pada teman, niatnya sih itu mau berbagi kebahagiaan, tapi yang ada adalah Anda mengundang calon orang yang mau utang duit sama kamu. Makanya saya pernah buat kontennya. Pak, saya itu teman-teman hutang duit sama saya, Pak. Pinjemnya itu, Pak, melasnya minta ampun, tapi waktu nagih itu galaknya minta ampun. Salah kamu sendiri. Kenapa kamu mau minjemin? Hutang minjem duit sama teman saya sudah pernah bahas di konten yang lalu. Saya nggak akan ulang di konten kali ini. Itu salah karena apa? Kamu ceritakan gajimu sama teman. Loh Pak, saya kalau ditanya gajimu berapa? Ada aja lah, gitu kan bisa. Orang Indonesia itu seperti seolah-olah tidak tabu gitu loh kalau nanya gaji seseorang. Kalau boleh tahu gajimu di situ berapa? Aduh, gaji saya cuma segini. Saya tidak menyuruh Anda berbohong. Tapi saya juga menyuruh Anda tidak perlu memberitahu berapa nilai gaji Anda sesungguhnya. Bahkan kalau perlu nilai gaji Anda dikecil-kecilin. Kok mau sih kamu gaji sekecil itu kerja di perusahaan? Yalah bro, yang penting gua ada pekerjaan lah bro. Kan cukup, yang penting Anda happy. Karena sekali lagi Anda tidak punya kewajiban untuk mentraktir teman. Anda nggak punya kewajiban. Saya nggak tahu budaya orang Indonesia. Seolah-olah itu wajib gitu loh. Itu semua perlu kos, perlu biaya. Boleh nggak sih Pak traktir? Boleh, bukan nggak boleh. Kalau punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan jangan memaksakan. Yang ketiga adalah jangan pernah bocorkan pada saudara. Nah ini parah. Saya selalu bilang saudara adalah saudara, teman adalah teman, uang adalah uang. Karena uang itu nggak kenal saudara, ya kan? Nah saudara Anda yang mungkin saat ini tidak lagi bekerja, kamu nggak ingat ya? Sekarang ini hari ke-7-nya meninggalnya kakek kita, contohnya gitu. Kita harus patungan. Ya boleh sih, tapi kan sesuai kemampuan. Kalau Anda nggak punya kemampuan ya ngomong dong. Loh kan gaji kamu besar. Contohnya gitu. Gaji kamu kan gede. Nah, Anda kejebak kan gara-gara kamu sudah ngomong gaji kamu berapa kan? Ya kamu bisa ngomong gaji saya gede tapi kebutuhan saya juga besar. Saya cuma mampunya sekian, tidak ada masalah. No hard feelings. Kalau Anda bicara sama saudara baperan cuman gara-gara Anda pernah ngomong gaji, yaitu Anda termakan oleh kata-katamu sendiri. Iya kalau gaji Anda segitu terus, kalau suatu hari gaji Anda hilang. Iya kalau perusahaan Anda terus mempekerjakan Anda terus, kalau perusahaan Anda hilang. Iya kalau rezeki Anda segitu terus income-nya, kalau income-nya hilang, please. Dari sini kita harus berpikir apa yang harus kita kerjakan. Jadi sahabat entrepreneur, silakan Anda tidak setuju nggak masalah. Kalau Anda mau berbaik hati, mengumbar-umbar statement gaji Anda, kenapa Anda nggak tulis aja sekalian gaji Anda berapa di sosmed Anda, diposting gede-gedean di IG. Gaji saya bulan ini sekian. Gitu. Saya rasa nggak ada yang melakukannya. Jadi menurut saya sebisa mungkin nggak usah dipamer-pamerkan. Oke? Karena urusan gaya hidup adalah urusan privacy. Yang terpenting kita cuma melakukan tugas kita sebagai makhluk sosial. Ketika ada teman yang kesusahan ya kita bantu seikhlasnya.
Ketika ada saudara kesulitan, kita ya bantu seikhlasnya. Ketika ada seseorang teman misalkan mudik lebaran, tahun ini saya nggak punya uang untuk mudik, ya seikhlasnya. Tidak ada satu kewajiban Anda harus menanggung sekian-sekian, nggak ada. Semua seikhlasnya. Dan semua adalah sepantasnya. Karena Anda nggak punya kemampuan. Oke? Demikian sharing dari saya. Semoga berkenan. Dan jangan lupa like and share. Salam hebat luar biasa.